Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat di atas normal. Balik lagi nih bareng sama gua Topan di kisah-kisah yang bakal gue bawain. Yang pastinya kisah kali ini adalah kisah yang menurut gua serem banget sih. Jadi kisah ini dialami oleh seseorang ya. Cerita ini gua ambil dari kiriman seseorang yang bakal gue bawain dan gue ceritain lagi ke kalian. Tapi sebelum itu kita lihat dulu intronya. Ya, sobat di atas normal, hari ini gue mau bawain sebuah cerita yang dialami oleh, kita sebut aja lah, namanya itu Ferdi ya. Jadi oleh si Ferdi ini di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, daerah Jakarta Selatan. Untuk detailnya ya kalian kira-kira sendiri lah ya, di tempat sebuah apartemen yang gedungnya itu, apartemennya itu agak banyak, tapi apartemen ini apartemen tua gitu. Nanti boleh kalian searching sendiri atau cari-cari sendiri ya untuk lokasi detailnya. Oke, sobat di atas normal, jadi si Ferdi ini waktu itu dia itu sedang nginep di sebuah apartemen yang dimana apartemen ini sebenarnya milik saudaranya ya. Jadi dia itu mau pindah rumah gitu, dia mau pindah rumah di salah satu kota juga gitu kan, di Jakarta juga, di daerah Jakarta. Nah, sebelum dia pindah rumah ini, selagi masih beres-beres, dia ini tinggallah di sebuah apartemen milik saudaranya. Gitu. Jadi apartemen ini kan punya beberapa lantai ya, punya beberapa lantai. Nah, dia di situ sama ponakannya gitu. Ponakannya ya kita panggil aja Sadam ya gitu. Oke, jadi si Ferdi ini sama si Sadam ini nginep di salah satu apartemen milik saudara mereka gitu kan. Nah, jadi kisah awalnya ini itu pada suatu malam si Ferdi ini lagi nonton bola ya. Lagi nonton bola di apartemen tersebut gitu kan, sama si Sadam ini gitu. Nonton lagi asik. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa sebelumnya gitu. Nah, yang namanya nonton bola gitu kan, pasti tuh pengen sambil ada cemilan gitu kan, sambil ada cemilan atau istilahnya minuman-minuman ringan gitu sambil nonton bola biar asik gitu. Cuman karena posisinya ini kan kita kalau nonton bola kayak Liga Champion atau segala macam itu kan kalau siaran di Indonesia itu mungkin hampir sekitar tengah malam atau lewat tengah malam ya gitu. Akhirnya si Ferdi ini cobalah ngajak si ponakannya ini, si Sadam ini, untuk cari cemilan di bawah ya. Di bawah apartemen itu kan ada minimarket ya 24 jam gitu. Dia ngajaklah si Sadam gitu. Ngajak si Sadam, si Ferdi ini. Dam, biar nonton bolanya enak, kita cari cemilan yuk ke bawah gitu. Cuman saat itu karena si Sadam agak ngantuk gitu kan, agak ngantuk. Jadi nggak mau lah ini si Sadam, kayak males gitu. Enggak lah. Gitu. Om aja yang ini yang beli ke bawah gitu. Awalnya karena sendirian, awalnya malas juga si Ferdi ini gitu kan. Cuman daripada dia nonton nggak ada cemilan atau minuman ya kan, akhirnya oke lah, berangkatlah si Ferdi ini sendiri ke bawah gitu. Nah, ketika turun ke bawah ya, dia naik lift gitu kan, dia turun ke bawah. Terus, nah di lantai 20 gitu. Di lantai 20 ada yang naik nih, bapak-bapak pakai baju gamis gitu kan, pakai baju gamis dari lantai 20 naik. Nah, nggak lama ada juga ibu-ibu sama anaknya itu naik dari lantai 17 gitu. Nah, ketika lift ini turun di lantai 12, begitu turun lantai 12, pintu lift kebuka, itu sepi, nggak ada orang gitu. Tapi pintu lift ini kebuka gitu. Tapi sebelum pintu lift ini ketutup, tiba-tiba tuh kayak ada pergerakan gitu di lift tuh, kayak kayak orang masuk lah gitu. Terus nggak lama
begitu pintu lift ketutup, itu ada peringatan overload si lift ini gitu. Overload ya, menandakan bahwa berat muatan yang ada di dalam lift ini banyak gitu. Padahal di situ dia cuman ada 4 orang, cuman ada Ferdi, terus si bapak-bapak yang baju gamis, sama ibu-ibu, sama yang bawa anak ini, gitu kan, sama anaknya ini. Nah di situ Ferdi kayak bingung, lah kita ini cuma berempat, tapi ke overload gitu kan. Emang ini kapasitas lift tuh muat berapa orang sih gitu kan? Dia agak bingung sebenarnya. Cuman nggak lama, nah si lift ini nggak mau turun, nggak mau bergerak gitu dari lantai 12 gitu. Nggak ada yang mau turun, terus si overloadnya kan terus bunyi kan nih, peringatan gitu kan nih, si overload ini. Jadi si lift itu nggak mau turun karena masih ada peringatan overload ini gitu kan. Nah nggak lama, akhirnya pintu itu dibuka sama si bapak-bapak baju gamis ini, gitu kan. Akhirnya dia keluar tuh dengan santainya keluar dari lantai 12 ini gitu. Dia jalan keluar dari lift. Nah begitu bapak-bapak ini keluar, pintu lift tutup lagi, barulah si lift itu turun gitu. Awalnya Ferdi ini mikir biasa aja gitu kan, istilahnya mungkin liftnya lagi bermasalah atau bagaimana gitu kan. Udah tuh sampai di bawah, dia ketemu sama security-nya. Ada penjaga security di bawah ya, penjaga apartemen. Ya tegur sapa lah, kemana pak, ini mau ke minimarket nih di depan, mau cari cemilan. Oh iya gitu kan. Nah singkat cerita, begitu si Ferdi selesai belanja, dia masuklah ke lift lagi kan untuk naik ke lantai atas ya, lantai 25 di tempat Ferdi ini nginep gitu kan. Nah belum nyampe di lantai 25 itu, jadi baru di lantai 12 pintu lift ini kebuka lagi gitu. Pintu lift ini kebuka lagi, terus padahal nggak ada orang gitu. Tapi Ferdi bingung, lah kok ini kebuka lagi nih di lantai yang sama, tapi nggak ada orang. Siapa sih gitu kan? Dia coba tengok kanan, tengok kiri gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya dia coba untuk tutup pintu lift, walaupun dia udah mulai agak ketakutan sebenarnya ya. Ferdi ini sebenarnya agak takut, cuma ditahan sama dia gitu. Dia tutup lagi pintu liftnya, dia naik ke atas gitu. Nah begitu dia naik ke lantai 25 tempat dia nginap gitu kan, kamarnya dia. Nah masuklah dia, buka pintu apartemennya itu kan. Nah ke pintu apartemen, udah tuh dia masuk. Nah di situ posisi ternyata si Saddam udah tidur gitu. Mungkin kelamaan nungguin si Ferdi ya, nungguin ini kan, sama bola juga belum mulai gitu kan. Akhirnya si Saddam tidur gitu. Akhirnya tanpa ngebangunin si Saddam, udahlah mungkin biarin istirahat gitu kan. Udah, Ferdi cobalah untuk nonton sendirian gitu. Nah, begitu saat asik nonton, tiba-tiba pintu apartemennya itu ada yang ngetuk. Cuman ketukannya itu bukan ketukan kayak tok 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 tok, bukan. Tapi kayak pintunya itu kayak ada yang nepuk-nepuk. Gebuk gitu. Digetok gitu, kayak digebuk gitu, kayak digebuk-gebukin gitu. Itu suaranya. Bingung, kaget lah itu si Ferdi kan. Gitu Ferdi kaget. Coba siapa nih? Dia ngintip dari lubang itu kan, dari lubang pintu apartemennya itu kan. Ada siapa-siapa, dibukalah pintunya sama si Ferdi. Pintunya dibuka, dia tengok kanan kiri gitu. Cuman begitu nengok ke kiri nggak ada siapa-siapa. Begitu nengok ke kanan, dia tuh kayak ngelihat, kayak di sebelah sana itu agak pojok tuh kayak ada anak kecil gitu. Tapi bukan satu orang, tapi kayak banyak gitu. Nah, dia agak coba ngedeket lah tuh si Ferdi ke arah anak kecil itu. Dia ngedeket. Gitu. Terus kayak anak kecil itu kayak ngumpet gitu, kayak ngumpet, terus ketawa-tawa. Gitu kan. Sebenarnya Ferdi juga agak heran dan agak takut sebenarnya. Apa yang dilihat ini anak-anak beneran apa bagaimana gitu kan. Cuman akhirnya dia berhenti, terus dia bilang, "Hei," gitu. Dia teriakin kan, "Hei,
jahil banget sini anak-anak gitu kan. Udah malam bukannya tidur, sana pada pulang gitu kata si Ferdi ini kan. Akhirnya udahlah si Ferdi balik lagi tuh menuju ke kamar apartemennya dia gitu. Begitu dia mau masuk, dia tuh kayak ada hembusan angin yang lewat di kupingnya dia gitu, masuk ke dalam. Di situ dia kayak ngerasa kan gitu, angin dari mana nih gitu. Cuman akhirnya dia udah tetap masuk. Nah begitu dia masuk, dia kunci lagi dah tuh pintu apartemennya itu. Dia nonton lah di ruang tengah apartemennya itu, dia nonton lagi bola, lanjutin. Nah dia itu duduk di sofa ya, jadi posisinya itu dia duduk di sofa. Nah si Saddam ini sambil tiduran di depan TV itu di bawah, daerah karpet di bawah gitu kan. Dia lagi asik-asik nonton, tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak ada orang yang naik ke kursi sofanya ini gitu kan. Kerasa ya kalau ada orang kalau kalian nih lagi duduk nih, ada ada orang ikut duduk di samping kalian gitu kan, di sekitar sofa yang kalian duduk itu kan pasti kan kerasa kan kayak orang duduk apa segala. Nah itu dia ngerasa kayak gitu. Nah cuman ini kayak bluk, tiba-tiba dar, si kursi sofanya itu patah. Nah karena bunyi gitu dar, si ini patah sampai ngebikin si Saddam ini bangun kaget gitu kan. Nah si Ferdi juga heran, kok ada apa ini gitu kan. Cuman lagi saat keheranan gitu si Saddam bangun ini tanya, kenapa om? Nggak tahu gitu kan, nggak tahu nih ada apa nih gitu. Tiba-tiba kayak ada yang naik di sini terus sampai kursi ini patah gitu, sofanya kakinya patah gitu. Nah si Saddam dibilang kayak gitu karena masih agak ini ya, umurnya masih agak muda lah gitu, masih remaja. Takutlah si Saddam gitu. Akhirnya ya udah om kita ke kamar aja gitu kan. Akhirnya udah karena si Ferdi takut juga gitu. Akhirnya si Ferdi ini masuklah ke kamar gitu. Kamar kunci pintu kamarnya ini. Nah ketika mereka berdua coba untuk tidur di kamar itu, kali ini ada ketukan lagi atau gebrakan pintu lagi dari luar. Cuman kali ini gebrakannya itu bukan di luar pintu apartemen, tapi dari luar pintu kamar yang mereka tempatin ini, yang mereka tidur ini. Lagi itu kayak suara tuh kayak kerbak, jadi kayak banyak tangan gedor-gedor pintu gitu. Cuman kali ini diikuti dengan suara ketawa anak-anak kecil yang perkiraan itu bukan 1 atau 2 orang gitu, mungkin kayak sekitar 5 atau 6 orang. Kerbak gitu. Nah si Saddam dan si Ferdi ini ketakutan, meringkuk gitu kan di dalam kamar gitu. Terus sambil gitu sambil dengar suara anak-anak kecil ketawa gitu kan. Akhirnya karena dia nggak tahan, dia paksain bangun, dia beres-beres baju, dia buka pintu kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa kan. Akhirnya cobalah dia untuk keluar gitu, keluar dari apartemen itu. Dia udahlah kita jangan tidur di sini lah gitu, entah mau cari rumah atau kemana gitu, atau sewa hotel atau apa gitu. Pokoknya yang ada di pikirannya saat itu adalah bagaimana caranya kita keluar dulu deh dari apartemen sini deh gitu. Nah udah tuh akhirnya dia keluar dan pencet lift kan, naik lift, turun. Nah begitu sampai di lantai 12 pintu ini kebuka lagi gitu. Cuman kali ini di sebuah lorongan lift itu kan kebuka gitu. Itu tuh kamar-kamar apartemen tuh kanan kiri tuh. Nah di salah satu kamar apartemen itu kayak ngelihat segerombolan anak kecil lagi ngintip-ngintip di salah satu pintu kamar apartemen itu sambil ketawa-tawa gitu kan. Akhirnya dia buru-buru tuh pencet tombol lift tuh, tutup dan coba untuk terus ke bawah gitu kan. Nah begitu sampai di bawah katanya, begitu sampai di bawah keluar itu buru-buru. Nah ketemulah sama security penjaga yang di bawah tadi, yang ketemu sama si Ferdi itu di bawah gitu. Ditanyalah, ditegur, lah pak mau kemana, malam-malam udah pada bawa tas gitu. Nah akhirnya karena ditegur kayak gitu kan, ceritalah si Ferdi sama si security ini gitu, saya digangguin sama sosok hantu
anak-anak kecil di atas, diceritain lah semuanya dari awal gitu kan, gitu. Nah akhirnya buka suara lah si security ini cerita ke si Ferdi dan si Sadam ponakannya. Dia bilang gini, oh itu mah yang di lantai 12 kan Pak. Nah heran juga si Ferdi, lah kok dia tahu nih di lantai 12 nih gitu kan. Itu mah biasa Pak, anak-anak yang di lantai 12. Maksudnya biasa gimana Mas? Tanya kan sama si Ferdi kan gitu. Iya, itu memang pengganggu yang suka nginep di sini, di apartemen sini gitu. Jadi dia tuh penunggu juga gitu. Jadi ceritain dari awal tuh. Jadi dulu itu ada satu keluarga yang tinggal di kamar lantai 12 ini gitu. Nah, satu keluarga ini dia tuh punya banyak anak gitu kan. Nah, cuman di 1 tahun itu entah kenapa jadi anaknya itu meninggal semua gitu. Anaknya tuh kena entah sakit apa, itu anaknya tuh semuanya meninggal gitu. Dalam satu kejadian itu anaknya itu meninggal semua, 6-6-nya gitu. Ternyata ada 6 orang anak dan saat itu meninggal semua. Sampai akhirnya si suami istri ini pindahlah dari situ gitu. Dari apartemen situ udah pindah. Nah, cuman sosok anak-anaknya ini gitu menghantuilah atau menjadi penunggu di apartemen tersebut, terutama di lantai 12. Kalau untuk penghuni-penghuni lama gitu, itu sih udah tahu, udah biasa gitu. Udah tahu lah ini, makanya nah si yang waktu keluar lift bapak-bapak ini yang overload itu kan sebelumnya yang dialaminya kan ada kejadian overload gitu kan. Terus si bapak-bapak yang pakai gamis ini keluar dengan santainya. Nah, ternyata itu kasarnya dia tuh udah tahu, oh ini mah paling yang sering gangguin di sini gitu. Makanya dia keluar aja santai gitu. Makanya tuh sering ganggu tuh kayak gitu, kayak mencet tombol lift atau ketok-ketok pintu gitu kan. Cuman security ini ngomong begini ke si Ferdi. Cuman Pak, kan, kalau yang ngetok-ngetok sampai ke dalam kamar kayak gini sih baru kali ini nih ceritanya saya dengar. Cuma, nah itu istilahnya barulah dialamin yang bener-bener sampai masuk ke kamar apartemennya tuh baru banget dialamin sama si Sadam dan Ferdi ini. Dan akhirnya setelah cerita-cerita begitu, udah dia memutuskan lah Ferdi dan si Sadam ini untuk menyewa salah satu hotel ya, nggak jauh dari apartemen situ. Akhirnya mereka berdua keluar dari situ. Dan memang apartemen ini juga sama saudaranya ini memang lama nggak diisi ya gitu. Makanya ditempatin sama si Ferdi dan si Sadam ini juga udah kosong gitu kan, bisa ditempatin gitu. Ya mungkin nggak tahu juga apakah si saudaranya ini nggak mau ngisi karena ada gangguan-gangguan dari anak-anak di lantai 12 ini. Ya, mungkin untuk hari ini segitu dulu cerita dari gua. Kita bakal nanti balik lagi ya dengan cerita-cerita yang lain yang lebih menarik, yang lebih serem gitu. Nah, buat teman-teman juga yang punya cerita, bolehlah kirim-kirim cerita kalian ke tim di atas normal, atau yang mau jadi narasumber juga bisa datang ke tempat kita ya. Gitu. Oke, tetaplah sensitif dengan hal-hal yang mistis karena kita nggak tahu eksistensi dari mereka itu berupa gangguan-gangguan atau hal-hal yang menurut kita di atas normal. Gua Topan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.